Industri kedirgantaraan baru-baru ini diramaikan oleh kemunculan dua jet tempur generasi kelima, Kan Turki dan Su-57 Rusia, minggu lalu di Ankara. Penerbangan perdana Kan Turki yang sangat dinantikan terjadi, sedikit lebih lambat dari tanggal peluncuran awal pada Desember tahun 2023. Bersamaan dengan itu, Rusia menunjukkan kehebatannya dengan mengerahkan Su-57 yang dipersenjatai rudal Kh-59MK dan berhasil menyusup ke wilayah udara Ukraina. Peluncuran Kan telah mendapat banyak perhatian media dalam seminggu terakhir. Pada tanggal 1 Maret tahun 2024, Anadolu, kantor berita Turki melaporkan berbagai media yang memberitakan keberhasilan penerbangan perdana pesawat tersebut. Pers Spanyol bahkan menggambarkan Kan sebagai upaya paling menonjol dalam sejarah Turki modern sejak akhir era kekhalifahan. Turki telah mengincar untuk menjadi pemain utama di dunia pesawat tempur generasi kelima. Menurut pusat berita pertahanan Spanyol Defensa.com, keinginan Turki tersebut didukung oleh kepentingan global, karena banyak negara tampaknya tertarik dengan potensi untuk memperoleh perangkat keras militer berteknologi tinggi ini. Bahkan ada dugaan bahwa pesawat tangguh ini dapat menyaingi kehebatan F-22 Raptor dan F-35 yang dikembangkan oleh Lockheed Martin, menurut berbagai laporan beberapa media. Kekuatan utama di balik keinginan Turki untuk mengintensifkan pembangunan hingga keberhasilan peluncuran Kan berakar pada pengalaman masa lalu. Dipimpin Presiden Recep Tayyip Erdogan, Turki awalnya ikut ambil bagian dalam proyek produksi jet tempur F-35. Sayangnya, kendala yang tidak terduga terjadi ketika mereka memutuskan untuk membeli sistem pertahanan udara S-400 Rusia, yang menyebabkan mereka dikeluarkan dari proyek tersebut. AS khawatir S-400 dapat memberikan jalan bagi Rusia untuk secara diam-diam mengumpulkan informasi penting tentang spesifikasi F-35. Jika sanksi program F-35 dicabut, proyek jet tempur Kan tidak akan dihentikan, justru semakin dipercepat. Konflik yang sedang berlangsung antara Ukraina dan Rusia diyakini sebagai penyebab utamanya. Kabar terbaru menunjukkan bahwa Duta Besar Ukraina untuk Turki telah menyatakan minatnya untuk membeli Kan untuk melawan pesawat Rusia. Ketertarikan inilah yang memberi insentif kepada Turki tidak hanya untuk melanjutkan tetapi juga untuk mempercepat pengembangan Kan. Meskipun demikian, Kan pasti akan menghadapi tantangan yang signifikan. Pesawat Su-57, permata mahkota era Kremlin dan Putin di Rusia, menawarkan peningkatan kemampuan berkat rudal Kh-59MK. Kehadiran rudal semacam itu semakin menguatkan Rusia di bawah komando Putin untuk melanggar perbatasan Ukraina tanpa kekhawatiran apapun. Meskipun laporan kritis bermunculan setelah serangan Su-57 ke Ukraina, sebuah laporan yang diterbitkan di halaman Defense Security Asia pada tanggal 1 Maret tahun 2024, mengungkapkan bahwa banyak pengamat masih mempertanyakan keberanian Su-57 Rusia untuk menembus perbatasan udara Ukraina yang dijaga ketat oleh pertahanan udara. Ada beberapa perdebatan di kalangan pakar yang menyatakan bahwa meskipun dipersenjatai dengan rudal yang tangguh, Su-57 masih menghadapi resiko ditembak jatuh oleh Ukraina jika pesawat Rusia tersebut melanggar wilayah udaranya. Hal ini sungguh menarik, mengingat kemampuan Kan yang dianggap sebanding dengan F-22 Raptor dan F-35. Sebagaimana dicatat oleh Aviation File, Kan dipersenjatai dengan fitur siluman, termasuk kemampuan pengacau radar yang secara efektif dapat menyembunyikan pergerakan pesawat dari musuh. Selain itu, pesawat ini tidak hanya menggunakan radar AESA tetapi juga mendukung serangkaian senjata canggih. Ini termasuk komponen seperti MBDA Meteor, rudal udara ke udara Goktuk, rudal udara ke permukaan Spear 3 dari MBDA, dan berbagai jenis peralatan pengeboman. Kan didukung oleh dua mesin turbofan General Electric F110GE129. Yang masing-masing memberikan daya dorong sebesar 76,31 kN dan daya dorong afterburner sebesar 131 kN. Berkat mesin tangguh ini, Kan dapat mencapai kecepatan puncak hingga Mach 1,8, sedikit lebih cepat dibandingkan kecepatan tertinggi F-35 yang mencapai Mach 1,6. Selanjutnya, ketinggian atau plafon operasional maksimumnya mencapai hingga 17 km atau 55.000 kaki.